Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Berikan sorak-sorai bagi dia, saudara. Haleluya. Sebab ada kebangkitan atas bangsa kita, amin. Terobosan terjadi, mujizat besar terjadi, kesembuhan terjadi atas Indonesia. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, come on.
Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu, menari buat Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama, masyurkan Tuhan. Mari katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan yang besar, saudara. Katakan Tuhan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat, yang percaya bahwa ada kebangkitan atas bangsa kita. Katakan Tuhan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu, menyampaikan, yes, beri mimpi dan penglihatan, amin, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga, surga nyatakan kedahsyatan. Angkat tanganmu, katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada Indonesia, yes, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus dikatakan, kan ada kebangkitan yang besar, amin, kan ada pemulihan di Indonesia, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari umat Tuhan bersorak, agungkan Tuhan, percaya kebangkitan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar, nyanyikan, kan ada atas Indonesia, di Indonesia. Imani saudara, Kan ada kebangkitan yang besar atas kota-kota di Indonesia, amin. Are you ready? Pada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri Gaza. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. kita percaya bahwa ada kebangkitan yang besar, Yes. bagi Indonesia, amin. Amin. Bagi gereja Tuhan, bagi generasi Haleluya. Yeremia, saya percaya bahwa kegerakan yang luar biasa terjadi, Amin. amin. Mari anak-anak muda, kita mau bangkit bagi Tuhan, haleluya. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Dia Yesuslah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua, amin, Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari
semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dia lagi katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Amin. nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, raja. Katakan dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah raja, dialah raja. Oweyo, 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 oweyo. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan kami. Kami sembah Engkau Tuhan, di atas bumi Indonesia. Atas bangsa ini kami berdiri Tuhan. Di bulan ini kami berdiri atas bangsa kami. Kami mengangkat tangan kami, dan kami naikkan syukur kami. Yes Lord, ini doa kami, ini seruan kami atas bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari sama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, dan mengubahkan bangsa kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari berikan tepuk tangan atas Tuhan, biar bangsa ini penuh kemuliaan Tuhan. Katakan, syukur untuk setiap rencanamu, amin, dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta
kerajaanmu. Mari ucapkan berkat atas bangsa kita saudara. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari angkat tanganmu, katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan bangsa-bangsa kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari ucapkan doa. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Benar Tuhan, ini doa kami. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu, ucapkan berkat. Ucapkan berkat atas Indonesia. Amin. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Angkat tanganmu, katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu
Haleluya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Mari para penyembah angkat tanganmu, singing Hosanna, Hosanna in the highest, in the highest. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted up. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sorakan haleluya. Yes Lord, haleluya. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau kami berada di bulan September, di minggu yang terakhir tahun 2020. Dan di dalamnya kami boleh melihat Tuhan menyertai gereja-Mu. Tidak pernah berhenti-hentinya. Kasih dan kesabaran-Mu senantiasa ada pada kami semuanya. Oleh sebab itu, dengan mengucap syukur dan berterima kasih, kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Dan Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Hamba percaya Engkau bertahta di atas pujian-pujian umat-Mu. Dan sekarang waktunya Engkau berbicara kepada setiap umat-Mu dalam kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Roh Kudus, urapilah kami. Kami buka hati, kami buka pikiran kami, dan bekerjalah di dalamnya. Garaplah setiap hati kami, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit hatinya Tuhan sembuhkan. Bahkan Tuhan berikan sukacita penuh dalam hidup kami. Di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan, baik sakit penyakit pandemi COVID-19, maupun juga persoalan-persoalan keuangan, pekerjaan, karir, dan usaha, kami tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, GBI Bewok yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, walaupun kita sudah, 5 bulan lebih kita tidak bisa bertemu secara langsung, ibadah masih melalui online, tetapi sekali lagi, karena Allah kita maha hadir, Allah kita maha kuasa, Dia tetap dapat menjamah Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Ada yang di rumah, ada mungkin yang di dalam kendaraan, ataupun mungkin ada yang di dalam perjalanan, di luar kota Jakarta, di luar negeri, bahkan juga mungkin ada yang terbaring lagi dalam keadaan lemah di rumah sakit maupun di rumah. Percayalah, kuasa Tuhan sanggup menjamah Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Nah, hari-hari ini ada hal-hal yang perlu kita perkuat di dalam hidup kita, terutama sebagai anak-anak dan orang pilihan Tuhan, itu tentang iman. Iman yang kuat menghasilkan pengharapan. Dunia tengah kehilangan pengharapan. Dunia tengah menantikan pengharapan menjadi lebih baik di dalam segala hal. Dan pengharapan yang paling sempurna itu adalah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga pada akhirnya pengharapan yang kuat itu akan melahirkan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada banyak orang. Dan itu yang akan menjadi tema dari firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini. Saya baca ayatnya ya, di dalam Kolose pasal pertama ayat 3 sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus.
oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Ayat 7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan sepelayanan yang kami kasihi, dan bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. 8, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini, ia memuji iman mereka dalam Yesus Kristus, kasih mereka kepada sesama dan kepada orang-orang kudus, dan pengharapan mereka. Kami telah mendengar, maksudnya Rasul Paulus dan juga rekan-rekan sejawatnya. Jemaat di Kolose ini memiliki reputasi karena iman dan karena kasih yang mereka miliki. Dapat disimpulkan bahwa gereja ini, jemaat ini, punya iman dan cinta kasih yang mereka miliki berjalan seiringan, sehingga itu jadi pembicaraan umum, ya. Nah, sesuai dengan firman Tuhan berkata bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang-orang sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Paulus berkata begini tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Nah, kita akan bahas dan belajar dari jemaat di Kolose ini. Yang pertama, Paulus memuji mereka karena iman dan pengharapan. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, saudara, dan saya sudah paham dan mengerti bahwa iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, tanpa iman, manusia tidak akan punya pengharapan, saudara. Kita belum melihat bahwa COVID-19 di Jakarta, di Indonesia, bahkan di banyak tempat di muka bumi ini mereda. Bahkan ada beberapa para ahli yang mengatakan virus ini tidak akan benar-benar hilang dari muka bumi ini. Tetapi iman kita berkata bahwa satu kali nanti bahwa gereja Tuhan akan menang melawan dari pengaruh COVID-19 ini. Bahkan seluruh isi bumi akan dapat mengatasinya. Dan untuk itu kita punya pengharapan. Pengharapan kita bukan cuma di tangan para medis, dokter, ahli-ahli di laboratorium yang ingin berusaha menemukan vaksin. Tapi pengharapan kita yang terutama adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukannya. Nah, iman tanpa pengharapan tidaklah mungkin, dan pengharapan tanpa iman akan menjadi harapan yang kosong, yang tidak memiliki dasar. Tanpa pengharapan, maka kasih tidak akan terpancar dari kehidupan kita. Bagaimana mungkin seorang yang hidup tanpa pengharapan, tanpa menjadi pesimis gitu ya, kata-katanya menjadi sinis, keras, sarkasme, bisa memancarkan kasih. Dan kasih di sini dimaksudkan adalah kasih yang melibatkan Tuhan, diri sendiri dan orang lain. Dan karena melibatkan orang lain, maka kasih itu menjadi buah yang dirasakan atau dilihat orang lain, terpancar dari kehidupan kita. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Harapan kita di dalam Kristus akan apa yang Ia sediakan bagi kita di surga adalah dorongan utama sukacita kita di bumi. Walaupun sekarang ini kita tengah mengalami kesulitan. Mari Bapak Ibu coba deh kita pikirkan bahwa ada begitu banyak kesulitan dan kesusahan di dalam dunia ini, saudara. Ada pergumulan dan tantangan yang kita alami dalam hidup ini. Tetapi mengapa kita harus bersukacita dan bersyukur dengan segalanya? Karena kita punya pengharapan. Apa pengharapan kita? Pengharapan kita bukan cuma sekedar hal materi, terlalu
kecil kalau kita mengatakan pengharapan kita hidup cuma untuk soal kekayaan, saudara. Pengharapan kita di dalam Kristus adalah Dia menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di surga yang kekal. Sehingga di tempat di mana Dia berada, Dia ingin kita juga berada. Bukankah itu suatu berita baik bagi kita semua? Jagalah harapan saudara dan saya supaya tetap hidup. Nah, begitu banyak orang mengalami depresi dan patah semangat karena fokusnya cuma pada keadaan saat ini saja. Memikirkan terus-menerus masalah yang mereka hadapi dan apa yang tidak mereka punya dan miliki. Kalau setiap hari kita mendengar berita-berita yang menakutkan, berita-berita kematian, berita-berita yang menderita kekurangan, pekerjaan dan karir usaha yang semakin merosot, maka saudara akan berubah fokus saudara dari pengharapan kepada Kristus kepada pengharapan yang mengecewakan di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya tanpa sadar, nah ini saudara harus dan saya harus perhatikan baik-baik. Maka mereka akan membiarkan musuh mencuri pengharapan mereka. Jangan biarkan siapapun juga atau apapun juga mencuri harapan saudara dan saya di dalam Kristus. Percaya kepada janjinya, percaya kepadanya. Karena bila Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak pernah lupa untuk menepati janjinya. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4, saya bacakan. Kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita, yaitu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara menantikan keselamatan yang telah tersedia. Kita belum melihat semua ini. Ini baru samar-samar dan gambaran yang ada di depan. Itu makanya sebabnya kita mulai dengan tema dasarnya iman, pengharapan, dan kasih. Dan iman itu adalah kita menerima suatu harta yang tidak dapat binasa, tidak cemar, dan tidak layu yang tersimpan di surga. Pengharapan itu telah terlebih dahulu saudara dan saya dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, berita baik yang sudah disampaikan kepada kita. Nah, kembali kepada jemaat di Kolose, Paulus mendengar bahwa iman dan kasih itu tumbuh di antara jemaat di Kolose. Bukan saja sebagai bukti itu kekuatan dari pengharapan mereka, tetapi juga sebagai bukti dari kekuatan Injil. Berita baik yang disampaikan kepada mereka. Karena itu dapatlah kita berkata bahwa kasih itu adalah buah dari Injil, firman kebenaran itu. Berhenti berharap pada janji-janji yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan kita kembali fokus kepada pengharapan dalam janji-janji Tuhan. Berbuah dan berkembang menunjukkan adanya suatu proses kemajuan. Saudara, di dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Tuhan Yesus kan cerita ada 4 kelompok orang yang mendengarkan firman Tuhan ya. Saya baca kelompok terakhir saja atau yang keempat. Adalah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Matius pasal 13 ya. Jadi Tuhan itu menginginkan kita bukan cuma mendengar firman, mengerti dan percaya saja, lalu tidak berbuah. Bukan. Karena Tuhan itu dipermuliakan dan bersuka cita bila saudara dan saya, anak-anaknya itu menghasilkan buah. Ia menginginkan ranting-rantingnya untuk berbuah. Pertanyaan saudara mungkin begini, apa sih kehidupan yang berbuah itu? Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Di mana kita, saudara dan saya, manusia lama yang sudah mati, dan kita dibangkitkan memiliki manusia yang mempunyai hidup yang baru di dalamnya. Hidup baru adalah hidup yang menghasilkan buah. Memiliki karakter seperti karakternya Kristus. Hidup yang diubahkan, saudara.
Yang ketiga, Paulus berkata begini, kasihmu dalam roh. Dikatakan bahwa jemaat di Kolose kasihnya kasih di dalam roh. Roh itu membuat perbedaan dari kasih di dalam dunia. Kasih di dalam roh atau love in spirit, spiritual love adalah kasih yang diberikan, dilahirkan oleh Roh Kudus, di mana mereka mengasihi dengan roh mereka, dengan segenap hati mereka, dalam hati nurani mereka, dengan tulus, murni, tidak dibuat-buat dan tidak pura-pura dan tidak punya motivasi atau pamrih yang lain. Karena kasih adalah buah roh yang ditanamkan Allah dalam hati semua anak-anaknya. Apa itu buah rohnya? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri. Kasih tidak sombong. Kasih tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kasih tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan kasih itu tidak pernah berkesudahan. Saudara, satu kali nanti iman saudara dan saya selesai. Bahasa roh kita juga akan selesai. Nubuat akan berhenti. Khotbah juga akan selesai. Tapi firman Tuhan berkata ada satu yang tinggal kekal, yaitu kasih. Kesimpulan kita, milikilah iman pada saat-saat yang tidak mudah ini di dalam Yesus Kristus dengan tetap berharap kepadanya. Dan di dalam kekuatan pengharapan itu berjalanlah di dalam kasih. Sehingga kasihnya terpancar melalui kehidupan kita. Tuhan memberikan rohnya dalam hidup kita, dalam hati saudara dan saya. Sehingga sekalipun Tuhan Yesus tidak ada di tengah kita, dia di rumah Bapa di surga. Tapi saudara dan saya tidak pernah sendirian. Roh itu menghibur, roh itu menolong, roh itu mengingatkan akan dosa dan penghakiman. Dan roh itulah yang juga memberikan kekuatan dan memampukan kita untuk melahirkan kasih itu. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, seberat-beratnya dalam pergumulan, persoalan dan masalah, baik dalam keluarga, pribadi, ataupun juga dalam pekerjaan dan usaha, di dalam pelayanan di gereja GBI Bewok, tetapi seperti jemaat di Kolose yang dipuji karena mereka punya iman, mereka punya pengharapan dalam Kristus, dan itu terpancar dari kasihnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah juga yang akan terjadi buat hidup saudara dan hidup saya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bila Bapak Ibu ada di rumah, dengan tidak mengurangi hormat, saya minta untuk bangkit berdiri dan angkat tangan saudara, letakkan tangan kiri di dada saudara, dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, Engkau melihat semua anak-anakmu dimanapun berada. Yang hari ini kami mengangkat tangan kami kepadamu. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Kalau seringkali dalam keadaan seperti ini iman kami menjadi goyah. Sehingga pengharapan kami juga menjadi lemah. Dan bahkan tidak ada kasih lagi di antara sesama. Bahkan juga kepada Tuhan di dalam hidup setiap anak-anakmu. Sehingga iblis mudah mencuri keadaan damai sejahtera dalam rumah tangga kami. Dan kami kalah menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup ini. Tetapi hari ini kami mendengar di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kasih. Dalam Yesus Kristus Tuhan ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun setiap anak-anakmu berada, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, pulihkan, beri damai sejahtera dan sukacita, kerukunan dan keharmonisan di rumah-rumah, bahkan juga dalam pekerjaan, karir dan usaha. Tuhan bukakan jalan, pintu-pintu berkat terbuka Tuhan, sehingga dalam apa yang anak-anakmu usahakan Tuhan buat jadi berhasil. Sehingga mereka bukan cuma kaya, tetapi mereka kaya di dalam hal untuk mengasihi dan menolong orang lain yang berkekurangan. Hamba menyerahkan jemaat GBI Bewok dengan Pastor Fendi, dengan Ibu Gembala, dan juga semua staf pengembalaan yang ada di dalam tangan kasih anugerah-Mu. Demi nama Yesus yang hidup, berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tetap semangat. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Ada anugerah yang mengalir dalam hidup kami, sehingga kami berjalan tidak sendiri lagi. Kami berjalan bersamamu, Engkau dengan kami dengan Engkau Tuhan. Maka kami dapat tinggal dalam Engkau, Engkau dalam kami. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat sesuatu. Terima kasih Bapa. Kami angkat kedua tangan kami arahkan hati dan iman kami kepada Engkau. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada Engkau, memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah kasih yang limpah yang datang dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Yang telah digenapi oleh cinta kasih anak yang tunggal itu Yesus Kristus. Maka keluargamu, rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita, menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah.